Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kembali kita bertemu. Untuk pertemuan kali ini atau episode ini, kita tidak membahas masalah politik, masalah ekonomi, tapi kita akan coba masuk ke masalah atau isu olahraga berkaitan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 atau PON ke-21 2024 mendatang di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sahabat titik balik, perhelatan akbar insan olahraga bertajuk PON tadi tinggal belasan bulan lagi. Tapi hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan venue baru maupun rehab venue yang lama, termasuk rencana pembangunan stadion utama untuk pembukaan senilai 1,6 triliun. Jika pembukaannya disepakati tanggal 9 September 2024 di Banda Aceh, maka terhitung 1 April mendatang, kita tidak hitung akhir Maret ya, kita hitung 1 April 2023 mendatang, kira-kira waktu yang tersisa hanya tinggal 18 bulan lagi. Bagaimana kisah perjalanannya? Ini yang menarik untuk kita atau saya ungkapkan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia saat masih dipegang atau dijabat oleh Zainuddin Amali menyatakan untuk PON 21 2024 di Aceh dan Sumatera Utara ada 2 stadion utama penyelenggaraan PON yang akan dibangun sesuai dengan standar internasional. Luar biasa. Pembukaannya berlangsung di Aceh tanggal 9 September, ini bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional, dan penutupannya akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Nah, pembukaannya berlangsung di Aceh. Karena itu dibutuhkan anggaran 1,6 triliun untuk membangun stadion baru tersebut. Lokasi pembangunan tadi direncanakan di Kampus 2 Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh di kawasan Kelung Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sementara penutupan di Sumatera Utara butuh anggaran 1,7 triliun untuk membangun stadion utama yang baru sama seperti di Aceh. Pembangunan stadion ini menurut Menpora ketika itu Zainuddin Amali merupakan komitmen dari pemerintah pusat untuk membangun sebuah sarana dan prasarana yang representatif. Ini disampaikan politisi Partai Golkar ini saat menghadiri penyampaian kemajuan persiapan PON 21 tahun 2024 pada Sabtu 24 Desember 2022 lalu di Banda Aceh. Pertemuan ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, juga pada kesempatan tadi ikut menyinggung perlunya percepatan pembangunan stadion utama yang bersumber dari APBN ini guna digunakan sebagai lokasi penutupan PON. Itu sebabnya Edi Rahmayadi meminta pembangunan stadion utama tersebut segera ditender pemerintah pusat. Alasannya persiapan PON memang sudah semakin dekat dengan waktu penyelenggaraan. Tapi kata Menpora ketika itu, pembangunan stadion utama di 2 lokasi ini menjadi ranahnya Kementerian PUPR. Pihaknya akan terus mendorong agar segera dimulai pembangunannya. Dia juga mengatakan atau dia juga memastikan 2 stadion utama itu dibangun sesuai standar internasional. Wow, bayangkan. Sehingga ke depan dapat digunakan untuk ajang internasional lainnya dan tak perlu lagi direnovasi. Masuk akal dan menarik memang pernyataan Zainuddin Amali. Kata dia ketika itu, stadion ini dia minta
standar internasional, jangan sampai asal dibangun. Sebab begitu ada kegiatan harus direnovasi lagi. Jainuddin Amali berkaca dari persiapan Piala Dunia usia 20 Indonesia menjadi tuan rumah. Namun FIFA memerintahkan semua stadion harus diperbaiki karena tidak sesuai standar, mulai dari rumput lapangan, tempat duduk, dan sebagainya. Dan hingga saat ini proses itu sedang dilakukan oleh FIFA. Salah satunya berkunjung ke Bali untuk memastikan sarana dan prasarana di sana, karena untuk drawing salah satu tim dari Israel yang masih melahirkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat, walaupun sudah ada penegasan dari Presiden Jokowi bahwa Piala Dunia ini tidak ada hubungannya dengan persoalan politik internasional dan agama. Kita tinggalkan itu, kembali ke masalah PON Aceh. Gayung pun bersambut, ya. 2 bulan kemudian penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki terbang ke Jakarta, bertemu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pada Kamis 16 Februari 2023. Keduanya ikut membahas venue PON tadi. Ahmad Marzuki ketika itu didampingi Sekda Aceh Bustami. Saat itu dia menegaskan bahwa pihaknya atau pemerintah Aceh sangat berharap dukungan penuh dari Menteri PUPR untuk menyukseskan PON Aceh Sumut 2024. Dia menjelaskan untuk segera mempersiapkan segala kebutuhan infrastruktur, apalagi waktunya juga sudah dekat. Maka perlu adanya dukungan maksimal dari pemerintah pusat, khususnya Menteri PUPR. Soal komitmen Ahmad Marzuki ini memang menarik untuk kita bicarakan. 3 hari setelah dilantik sebagai PJ Gubernur Aceh, saya sempat bertemu dengan Ahmad Marzuki di Pendopo Gubernur. Kita diskusi banyak hal, salah satunya 2 agenda nasional yang mesti sukses dilakukan oleh Ahmad Marzuki di Aceh. Pertama adalah persiapan pemilihan umum pada tahun 2024. Yang kedua adalah perhelatan akbar insan olahraga dalam bentuk PON. Jadi 2 program nasional, program strategis nasional yang harus dilakukan. Karena itu wajar saja jika pertemuan Ahmad Marzuki dengan Menteri PUPR tadi dipublikasi secara luas pada media cetak dan media online lokal maupun nasional. Bisa jadi ini memang sengaja di framing sebagai pesan bahwa Ahmad Marzuki benar-benar serius menggarap pembangunan baru venue PON di Aceh. Ketika itu dengan enteng Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan siap mendukung dan meminta pemerintah Aceh untuk terus melakukan koordinasi agar pembangunan venue PON bisa dilaksanakan. Basuki malah dengan bangga menyebut jangankan venue PON, ada beberapa program pembangunan bendungan dan jaringan daerah irigasi juga sedang dikerjakan Kementerian PUPR di Aceh. Dia menyebut diantaranya proses penyelesaian Waduk Kerto di Kecamatan Payabakung, Aceh Utara, juga pembangunan jaringan irigasi Kanal Timur Daerah Irigasi Jambuai di Kecamatan Langkahan juga di Kabupaten Aceh Utara, serta bendungan daerah irigasi Lok Guci di Kabupaten Aceh Barat. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, benarkah seluruh venue atau sarana dan prasarana PON di Aceh akan dibangun baru, termasuk stadion utama? Atau hanya sekedar untuk direhab atau diperbaiki? Opsi yang kedua ini wajar-wajar saja di tengah anggaran negara yang boleh dikatakan masih fluktuatif, kemudian konsentrasi penuh Presiden Jokowi untuk persiapan membangun ibu kota negara atau IKN di Kalimantan. Karena itu menurut feeling saya seluruh anggaran pembangunan atau setidaknya sebagian dana infrastruktur akan dialihkan ke Kalimantan. Ini hanya sekedar prediksi pribadi saya. Kenapa? Karena memang hingga kini belum ada keputusan dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Joko Widodo, tentang pembangunan stadion pembukaan yang baru. Walaupun sebelumnya Menpora dan Menteri PUPR menyatakan akan membangunnya. Apalagi pembangunan venue olahraga beserta infrastruktur pendukung tersebut diharapkan dapat diselesaikan
sesuai target yang ditetapkan dan benar-benar memenuhi standar internasional serta keamanan atlet, penonton maupun masyarakat. Itu sebabnya diperlukan kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memelihara sarana dan prasarana yang terbangun. Ini artinya setelah PON selesai di Aceh dan di Sumatera Utara, sarana dan prasarana tadi dapat dimanfaatkan pada event tingkat nasional, daerah maupun internasional. Sumber tabloid dan media cyber modus Aceh, grupnya podcast sisi lain ini, di jajaran Kemenpora dan Kementerian Keuangan di Jakarta, yang coba saya komunikasikan, kepada saya mereka menyatakan atau mengungkap, karena itulah kebutuhan anggaran perlu dimatangkan dan dipastikan pengelolaannya sehingga dapat dipenuhi, tetapi tetap memperhatikan prinsip manfaat dan keberlanjutan dari sarana dan prasarana tadi. Maka dari itu, kata sumber di Jakarta, masih perlu dukungan terhadap percepatan pembangunan venue stadion utama di Aceh dan Sumatera Utara. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya atau berdasarkan pengalaman PON sebelumnya, kata sumber tadi, hampir semua venue justru tidak terawat dengan baik. Ya, memang kalau kita lihat di Riau, di Kalimantan, yang lumayan agak sedikit terawat ya di Jawa Barat dan di Palembang, Jakabaring. Selebihnya memang sangat menyedihkan. Jangankan untuk membangun yang baru, merawat yang sudah ada pun agak tertati-tati. Kata dia, kata kuncinya, karena itu kemungkinan besar Presiden Jokowi atau pemerintah pusat hanya mendukung renovasi dari venue-venue yang ada. Termasuk rencana membangun stadion utama untuk pembukaan PON. Kabarnya atau beredar desas-desus akan dibatalkan atau tidak jadi. Sebaliknya, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR hanya melakukan rehabilitasi atau rehab gedung Stadion Harapan Bangsa yang sudah ada saat ini. Sebaliknya, kata sumber ini, apabila Aceh memerlukan stadion sehingga harus dibangun yang baru, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh atau pemerintah daerah. Diakui sumber yang dekat dengan istana ini, berdasarkan laporan Menteri PUPR misalnya, untuk membangun satu stadion baru di Aceh, itu butuh anggaran 1,6 triliun, sementara di Sumatera Utara 1,7 triliun. Namun sebut dia, berdasarkan hitungan dari Kementerian PUPR, untuk membangun satu stadion khusus sepak bola yang sudah sangat bagus dan layak, cuma hanya membutuhkan anggaran 150 miliar. Jadi memang jaraknya terlalu jauh ya, antara 1,6 triliun dengan 150 miliar. Jadi agak lebar perbedaan mata anggarannya. Mungkin itu juga menjadi salah satu pertimbangan apakah dana itu begitu bengkak ya. Wallahu alam. Tapi lepas dari itu, PON 21 2024 di Aceh dan Sumatera Utara rencananya akan mempertandingkan 67 cabang olahraga. Di Aceh ada 33 cabang atau cabur dan di Sumatera Utara 34 cabang olahraga. Sumatera Utara sendiri kabarnya telah melakukan persiapan terhadap konstruksi main venue atau keseluruhan dari venue dengan alokasi anggaran 1,8 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Dan dipastikan mulai berlangsung tahun 2023 berjalan ini. Kayaknya apakah 1,8 triliun ini di luar dari stadion? Saya belum mendapat informasi lengkap. Lantas bagaimana dengan Aceh? Nah, ini menarik ya. Kabarnya
persiapan Aceh sampai hari ini masih sebatas Detail Engineering Design atau DID yang baru diekspos atau yang telah diekspos tanggal 16 Desember 2022 lalu. Lainnya belum. Jangankan pembangunan stadion utama, beberapa waktu lalu saya ke lokasi pembangunan, di sana masih hamparan kosong, masih ada rerumputan, masih ada pohon-pohon semak belukar, belum ada tanda-tanda satu konstruksi bangunan pun untuk dijadikan sebagai venue Pekan Olahraga Nasional mendatang. Lalu jika kita mengacu pada jadwal pelaksanaan PON yang kalau kita hitung mundur seperti yang saya katakan tadi, tinggal 18 bulan lagi, pertanyaannya adalah apakah pelaksanaan konstruksi dapat terkejar? Karena dalam DED juga disebutkan jika lokasi itu memiliki kalender event secara tetap mulai Januari hingga Desember 2023. Ya misalnya saja seperti kegiatan-kegiatan olahraga, budaya hingga ekonomi rakyat. Di sudut lain, jika memang benar pembangunan stadion utama sebagai tempat pembukaan 1,6 triliun tadi tidak jadi dibangun, lantas bagaimana dengan venue lainnya? Saya berpikir ibarat pepatah ini. Jangan-jangan ya, jangankan batang, akar pun tak jadi. Kalau melihat gelagat dan gejala-gejala yang ada saat ini. Ini berandai-andai, semoga saja tidak menjadi kenyataan dan terjadi. Kalaulah pembangunan venue-venue baru itu gagal, termasuk stadion utama, seperti keinginan yang sudah saya utarakan tadi. Ini sama artinya bahwa keinginan menjadi tuan rumah PON untuk meninggalkan legasi atau warisan bagi generasi masa depan Aceh kayaknya agak sulit untuk menjadi kenyataan. Ini juga patut kita pertanyakan komitmen dari penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki yang memang konon kabarnya akan berjuang all out untuk menghadirkan venue-venue baru sebagai tuan rumah PON bagi Aceh. Inilah yang sering digadang-gadangkan oleh Ahmad Marzuki sebagai sebuah perjuangan warisan dirinya untuk Aceh. Ya pada awal-awal pertemuan saya sering berkomunikasi, saya agak sedikit yakin memang dengan Ahmad Marzuki karena sebagai pejabat gubernur Aceh tentu dia barang pusat atau mainan pusat yang ditempatkan di Aceh. Tentu komunikasi, informasi akan lebih dapat dipercaya. Tapi kalau memang ini justru tidak terwujud, berarti apa yang dijanjikan oleh Ahmad Marzuki untuk meninggalkan legasi tentu janji manis jika tak elok saya sebut sebagai pepesan kosong. Anda setuju atau tidak? Entahlah, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.